Saya recall, Pak. Ya. Ya. Ya, ini sudah mulai recall, Pak. Oke. Apa kita sudah mulai? Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Ya. Sehat-sehat saja? Alhamdulillah, Pak, masih sehat. Iya, kalau masih tersenyum itu insya Allah sehat masih. Nah, ya. Tolong Bapak Ibu sekalian dijaga staminanya, kesehatannya karena otak sedang bekerja keras. Nah, ya. Dalam teori multiple intelligence itu ada beberapa itu ya. Ada namanya kerja otak itu namanya literasi. Ini dapat Ada namanya kerja rasa, itu ada namanya etika. Ada namanya kerja hati, estetika. Ada namanya kerja fisik, namanya olah fisik. Nah, olahraga. Nah, itu namanya kinestetik. Jadi ada olah otak namanya literasi, olah rasa namanya etika, olah hati namanya estetika, dan olah fisik atau olahraga namanya kinestetika. Semuanya itu harus berfungsi Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya otaknya, rasa dan hatinya tidak jalan, itu ngamuk-ngamuk tuh. Nah, tapi kalau rasa dan hatinya intelektualnya tidak jalan, yang ada adalah olahraganya, kinestetiknya, maka dia tidak bergerak-gerak. Nah, ya kan? Nah, nganggu iyo ngadir tugas laksanakan buktinya tidak ada. Nah, itu karena kinestetiknya tidak gerak. Nah, jadi olah otak namanya literasi, olah rasa etika, jadi harus sabar itu. Nah, sampai selesai program ini. Ada namanya olah hati, estetika ya. Jadi ada seninya. Kadang-kadang membuat perangkat pembelajaran, kadang PTK, kadang buat proposal, kadang PowerPoint, ada resume macam-macam. Nah, ini. Jadi estetikanya, seninya di situ. Hati harus terbangun. Nah, yang ketiga, yang keempatnya adalah namanya olahraga. Nah, olahraga atau olah fisik. Nah, ini kinestetik. Harus banyak bergerak, Pak. Suruh menulis ya nulis. Suruh presentasi, suruh ngumpul ya ngumpul, ya kan? Nah, jangan lupa Pak diseimbangkan semuanya supaya Bapak selamat sampai ke ujung. Itu. Nah, Pak Sutardi ini sudah ketawa-tawa nih. Nah, masuk nampaknya. Ya, jadi begitu beratnya Bapak dan Ibu sekalian tugas Bapak dan Ibu ini. Ya, oleh karena itu Pak Muris, siapa yang harus nampil dalam presentasi ini? Pak Sutardi. Pak Sutardi ya? Oke, sebelum Pak Sutardi nampil, saya mengingatkan dulu bahwa sesuai dengan tagihan kontrak kuliah ini, katanya ada tagihannya. Tolong itu dipenuhi Pak, mengingatkan ya. Jangan ada yang tertinggal, baik dari saya maupun dari yang lain. Nah, kolom diskusi itu nanti tolong diisi Pak supaya ada penilaiannya. Belum apa Pak? Belum ada instruksi sana Pak. Ya, sedang dilakukan oleh oleh wali kelas. Masya. Nah, tadi saya sudah perintahkan, ada diskusinya. Kerjakan apa adanya nanti saya nilai Pak. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini jam 2 ini sampai terakhir kita sepakati nanti 4 jam ya. Nah, kita melalui media Zoom meeting ini atau video conference ini kita akan presentasi ya. Saya sebagai fasilitator Bapak dia menyampaikan proposalnya, kemudian PowerPoint-nya kita diskusikan. Kalau ada yang harus saya berikan penguatan, saya berikan penguatan, ya, pendalaman materi, dan sekaligus dalam pertemuan ini akan saya nilai diskusi kita mengenai presentasi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian diupayakan semuanya memberikan tanggapan. Nah, ini sebenarnya kunci ini, seharusnya tidak perlu saya sampaikan, karena ada bobot nilainya.
Nah, oleh karena itu Pak Sutardi sudah siap ya? Ya, insya Allah, Pak. Nah, sudah siap. Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada presentasi proposal PTK ini diawali dengan penyampaian PPT-nya, kemudian disampaikan proposalnya. Nah, kalau perlu di grup dulu Pak, disampaikan Pak Sutardi supaya kawan-kawan bisa membaca sambil melihat di Zoom ini. Supaya nanti ada masukan-masukannya dari kawan-kawan supaya bisa bertanya kan. Nah, yang kedua baru menyampaikan PPT-nya, dan nanti yang ketiga setelah nampil bertiga itu satu sesi 3 orang ya Pak Muris ya? Ya, 3 orang Pak. 3 orang. Nah, sesi pertama ini 3 orang, nampil semua dulu, baru kita diskusikan. Ya, supaya supaya sekaligus jalan, karena ini banyak sesi, ada 3 kalau salah. Gitu. Jadi ada 3, ada 4 itu ya. Gitu. Nah, mungkin itu penjelasannya. Sambil jalan presentasi ini saya mulai memberikan penilaian dari diskusi yang dilakukan nanti pada teman-teman yang hadir, yaitu 11 orang ini. Mungkin itu sambil nunggu kawannya, karena ini baru ada 7, tinggal 5 orang lagi lah. 5 orang lagi. Oke, karena itu saya minta Pak Muris membantu diskusi kita hari ini melalui Zoom ini sebagai pengantar awal untuk Pak Sutardi tampil, dan nanti diikuti berdasarkan urutan sesi masing-masing yang sudah ditetapkan oleh ketua kelas. Silakan Pak Muris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, pada seluruh teman-teman peserta PPG, mahasiswa PPG yang kami banggakan dan kami hormati, dan tak lupa juga kepada Bapak dosen kita yang kita hormati bersama-sama. Baiklah, untuk hari ini kita akan melakukan presentasi proposal penelitian tindakan kelas atau PTK, yang mana pada hari ini akan dilaksanakan per sesi Pak ya. Ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, dan sudah disampaikan di grup. Baiklah, untuk mengawali presentasi kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kita membuka cukup sekian dari kami dulu. Dipersilahkan kepada peserta pertama dari sesi pertama, kepada Pak Sutardi untuk menyampaikan presentasi tentang proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Kepadanya waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Sebelum itu mungkin sebelum Pak Sutardi, Pak Muris itu berapa menit per orang kira-kira? Untuk satu sesi ini kita waktunya ada 40 menit, kita kira 10 menit cukup nggak Pak? 10 menit. Ya. 10 menit per orang ya? Iya. 10 menit, kalau 30 ada nanti komentar. Oh ya boleh? Iya. Boleh. Ya, diharapkan setelah sampil semua itu 4 jam ya? Ya, mudah-mudahan Pak, insya Allah Pak. Iya, silakan. Kalau 4 jam sampai jam 6 ya, jam 5. Iya, kita atur Pak Yudi, kita atur. Sampai 4 berarti 4 jam. Iya, soalnya ada mau sholat asar nanti kan? Iya Pak. Ya. Ah iya. Dipersilakan pada Pak Sutardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak ketua, dan rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga ini, Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia. Izinkan kami presentasikan proposal PTK kami, walaupun memang masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan ini perlu untuk perbaikan-perbaikan. Mohon solusinya nanti bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Baik, mungkin untuk mengawali saya akan tampilkan PowerPoint PPT dulu. Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Ya, ini adalah tampilan awal untuk PPT proposal PTK
saya. Selanjutnya gerak. Mengawali daripada judul PTK saya pada kali ini adalah peningkatan hasil belajar pendidikan Al-Quran Hadis melalui penerapan metode proyek siswa kelas 7D MTS Syafi'iyah Darussalam Rimbo Bujang Tebu Jambi tahun 2020-2021. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menampilkan metode proyek di sini karena tatkala ketika kita memakai metode permasalahan berbasis masalah, mungkin kita semuanya sudah melaksanakannya. Kemudian dalam hal penelitian tindakan kelas ini, apa yang melatar belakangi saya untuk membuat metode proyek dalam peningkatan hasil belajar siswa. Pertama adalah masih adanya guru itu, apalagi di daerah-daerah yang tidak dekat dengan perkotaan, kurangnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru. Artinya guru masih membuat pembelajaran secara monoton. Dan ini tanpa kita sadari pasti ada. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi saya membuat penelitian dengan judul memakai metode proyek adalah pengelolaan pembelajaran dilakukan seadanya tadi. Tanpa melihat bagaimana solusi membuat anak itu menjadi lebih baik lagi ketika kita memakai metode-metode yang lain. Kemudian yang ketiga, masih kurangnya kepedulian siswa dalam belajar. Kenapa siswa kurang peduli dalam belajar? Mungkin karena di benak siswa ada yang merasa bosan, atau memang kurang senang dengan pelajaran, memang kurang senang apa yang disampaikan, ataupun guru cara menyampaikannya kurang kreatif dan lain sebagainya. Kemudian, yang melatar belakangi lagi, hasil belajar siswa tergolong rendah karena disebabkan kurangnya kepedulian siswa tadi dalam belajar yang mungkin bisa diakibatkan dari beberapa aspek, mungkin cara metode dalam pembelajaran kurang baik ataupun kurang kreatif, akhirnya hasil belajar siswa tergolong rendah atau kurang dari KKM. Kemudian 5, yang melatar belakangnya adalah masih adanya siswa yang bermain saat belajar kelompok berlangsung. Ketika anak dikasih tugas kelompok bersama-sama, mohon maaf juga terkadang ada sebagian guru yang meninggalkan kelompok anak-anak dalam pembelajaran. Dan hal ini menyebabkan belajar kelompok yang berlangsung di antara siswa itu tidak stabil dan kurang memuaskan. Sehingga terkesan anak-anak itu bermain sendirinya walaupun diberi tugas untuk belajar kelompok. Kemudian belum maksimalnya belajar kelompok yang sudah pastinya pembelajaran kelompok kalau banyak anak murid kita atau siswa kita bermain akan mengakibatkan belum maksimalnya belajar kelompok. Dari sinilah, dari latar belakang masalah di atas, maka penulis, saya pribadi dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah peningkatan hasil belajar melalui penerapan metode proyek pada pelajaran Al-Quran Hadis siswa di kelas 7 di MTS Syafi'iyah Darussalam Rimbo Bujang Tebu. Ini adalah rumusan masalah yang ingin saya ketengahkan dalam penelitian tindakan kelas pada saat ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai atau sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan penerapan metode proyek dapat meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis siswa di kelas 7D MTS Syafi'iyah Darussalam Rimbo Bujang Tebu Jambi. Ini tujuan penelitian ini. Diharapkan nanti setelah kita melakukan
uji metode proyek ini bisa menghasilkan yang maksimal sehingga tujuan-tujuan ini bisa tercapai dengan baik. Manfaatnya penelitian yang kami ketengahkan ini mungkin saja bisa dari kita sendiri atau dari ruang lingkup di sekolah kita. Antara lain merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis. Pastinya dengan kita melaksanakan praktek sendiri bagaimana cara kita meneliti dalam kelas atau penelitian tindakan kelas ini, sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh kepada pengalaman-pengalaman penulis sendiri. Kemudian bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama dalam hasil belajar Al-Quran hadis siswa. Ini manfaat penelitian yang kedua kalau untuk siswa adalah untuk mendongkrak bagaimana hasil belajar siswa itu bisa secara memuaskan, minimal lebih dari KKM yang telah ditentukan oleh setiap lembaga pendidikan. Kemudian bagi pihak guru sendiri, penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan hasil belajar Al-Quran hadis siswa. Bisa jadi ini akan diadopsi oleh guru-guru yang lain sehingga guru bisa memperoleh hasil pendidikannya pada siswa menjadi lebih baik di pelajaran mereka masing-masing. Untuk membatasi masalah biar tidak luas cakupan masalahnya, penulis sengaja membatasi masalah dengan satu luas lingkup, hanya meliputi informasi sekitar kelas 7D. Kemudian yang kedua, terfokus pada peningkatan hasil belajar mata pelajaran Al-Quran hadis kelas 7D di MTS Syafi'iyah Darussalam, sehingga tidak melebar kemana-mana, fokus hanya kepada hasil belajar mata pelajaran Al-Quran hadis. Ketika nantinya ada permasalahan lain, mungkin akan ada PTK-PTK yang lain. Tapi pada saat ini, PTK saya hanya terfokus pada hasil belajar. Definisi operasional, bagaimana pengertian peningkatan hasil belajar, pendidikan, metode, proyek. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian teori di sini adalah menyangkut kerangka teoristis, hipotesis penelitian, bagaimana jawaban sementara, kemudian indikator keberhasilan, bagaimana kita mengukur keberhasilan dengan metode proyek untuk meningkatkan hasil belajar maksimal daripada siswa itu tersebut. Nanti dalam proposal, dalam PTK akan ada penjabarannya. Metode penelitian, subjek penelitian, metodenya ada subjek dan di situ ada objeknya yang mungkin dari guru dan siswa itu sendiri. Tempat penelitian sementara penelitian bertempat di MTS Syafi'iyah Darussalam khususnya kelas 7D. Kemudian rancangan penelitian bagaimana alur dalam kita melakukan penelitian-penelitian yang nantinya. Jenis dan teknik pengumpulan data. Penulis mengambil jenis data adalah data tentang hasil belajar siswa, merupakan data yang diperoleh dari tes hasil belajar. Kita mengacunya data ini adalah dari tes hasil belajar siswa, baik nilai harian maupun nilai ujian-ujian mid ataupun ujian semester. Data, kemudian yang kedua data tentang aktivitas guru dan aktivitas siswa yang diperoleh melalui lembar observasi. Aktivitas guru dan aktivitas siswa. Observasi nanti akan dilakukan oleh guru yang kiranya untuk membantu dalam pengumpulan data. Tekniknya observasi, kemudian memakai hasil belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, ini hasil penelitian pembahasan ini sudah masuk bab ke-4 kalau nggak salah, dan artinya ini belum masuk dalam proposal, tetapi alangkah baiknya juga saya ketengahkan sedikit di sini mengenai hasil dan penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai deskripsi setting penelitian. Yang kedua di situ ada hasil penelitian siklus pertama.
dan siklus kedua. Kenapa harus pertama dan kedua? Kalau cuma satu kali, dimungkinkan adaptasi kita dengan murid, masalah penelitian ini kurang terfokus lagi. Makanya dibutuhkan kedua. Kalaupun nanti belum maksimal, dibutuhkan ketiga. Kemudian pembahasan mengenai penelitian tindakan kelas pada kali ini. Dan pengujian hipotesis jawaban sementara tadi kita uji bagaimana hasil yang semestinya. Yang terakhir kesimpulan dan saran. Ini sudah memasuki bab terakhir, kesimpulan dan saran. Dan nanti kesimpulan dan saran itu berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang dilakukan oleh penulis mengenai PTK penelitian tindakan kelas tadi, disimpulkan bahwa penerapan metode proyek atau project dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 di MTS Syafi'iyah Darussalam. Saran, hendaknya pelaksanaan penerapan metode proyek tersebut dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya guru lebih sering menerapkannya. Kemudian diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah proposal PTK melalui PowerPoint yang saya kumpulkan kepada Bapak dosen. Dari proposal ini sudah kira-kira memakan waktu hampir 8 menit. Mohon solusinya bagaimana Pak Ketua? Apa masih dilanjut mengenai proposal? Atau ada pertanyaan dan mungkin sharing dengan kita bersama-sama di sini? Silakan Bapak Ibu. Mungkin gimana Pak dosen, ini waktunya sudah hampir 8 menit. Bagaimana apa ditampilkan proposalnya Pak? Saya kira PowerPoint-nya aja dulu ya, supaya jangan menita. Nanti kalau ada waktunya baru kita anukan ya. Siapa? Kita diskusikan aja PowerPoint-nya. Ya, siapa? Ya. Tapi menunggu selesai apa langsung didiskusikan, Pak? Terserah, baiknya gimana? Mau satu-satu atau langsung ketiga dulu nampil? Langsung sesi dah, Pak. Langsung semua sesi baru kita diskusikan. Oke, silakan. Oke, baik kalau gitu sampai di sini dulu untuk sesi saya Pak Murid, Pak Ketua, Pak Dosen. Mungkin nanti kita akan sharing bersama setelah sesi pertama diselesaikan bersama-sama dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua siapa, Pak Muris? Harusnya Bu Ismi, tapi belum datang, Pak. Belum datang. Yang ketiga? Ya, terpaksa saya, Pak. Pak Muris. Oke, silakan Pak Muris. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh teman mahasiswa dan Bapak dosen yang sangat kami muliakan. Baiklah, pada hari ini kami akan mencoba mempresentasikan proposal dengan lewat PPT yang kami tampilkan. Baiklah, diawali dengan judul yang kami angkat adalah peningkatan hasil belajar Quran Hadis melalui model maaf ada kesalahan penulisan, Discovery Learning siswa kelas 10B di MA Al Munawarah. Kemudian landasan latar belakang, guru berperan penting dalam dunia pendidikan yaitu sebagai sumber informasi dan fasilitator dalam pendidikan serta bertanggung jawab dalam setiap proses pembelajaran. Seorang pendidik senantiasa dituntut untuk berprofesional, aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran serta menguasai strategi maupun metode dalam mengajar agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan saat proses pembelajaran. Jadi artinya guru adalah sebagai fasilitator harus kreatif dalam
mengemukakan model-model pembelajaran. Jadi salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, salah satunya dalam pelajaran Quran hadis ini adalah metode atau model pembelajaran discovery learning. Dalam model pembelajaran ini, guru bertindak sebagai fasilitator saja, sehingga guru harus kreatif dalam memberikan materi kepada peserta didik agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Dalam penyajian, peserta didik dituntut untuk menemukan konsep dari materi yang dipelajarinya. Kemudian tujuan penelitian, secara akademis tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengembangkan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih kondusif dan efektif, terutama dalam menyandungkan berbagai model pembelajaran. Secara terapan, penelitian ini bertujuan untuk satu, mendeskripsikan kemampuan guru dalam mencernakan pembelajaran Al-Quran hadis dengan menggunakan model discovery learning pada materi pokok isi pokok kandungan Al-Quran di kelas 10B di Al-Munawarah, Kabupaten Merangin. Kedua, mendeskripsikan prestasi belajar peserta didik pada materi isi pokok ajaran Al-Quran di kelas 10B MA Al-Munawarah. Kemudian landasan teori. Landasan teorinya adalah belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tidak mempunyai keterampilan menjadi mempunyai keterampilan, dan yang asalnya tidak dapat mengerjakan sesuatu menjadi bisa mengerjakan sesuatu, yang semuanya itu merupakan hasil dari pengalaman suatu interaksi dengan lingkungan yang dilakukan secara sengaja. Kemudian landasan teori. Kemudian macam belajar. Menurut Benjamin, hasil belajar dapat dikategorikan dalam 3 ranah. Nanti hasilnya, artinya dalam pembelajaran itu dapat dilihat hasilnya. Yang pertama yaitu ranah efektif, artinya sikap, bagaimana siswa bersikap. Kemudian ranah kognitif, pengetahuan, bagaimana peserta didik mengetahui materi-materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang selanjutnya itu ranah fisikomotor atau keterampilan, bagaimana mereka terampil dalam menyampaikan pengertian-pengertian dari atau definisi-definisi yang terdapat dalam materi. Kemudian apa itu pembelajaran discovery learning? Adalah sebuah pembelajaran yang dapat diartikan sebagai cara penyajian pembelajaran yang memberi pelajaran kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Artinya metode ini nanti dilakukan dengan cara siswa dituntut untuk mencari informasi baik dengan bantuan ataupun tidak, artinya siswa lebih efektif. Kemudian metode penelitian, jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian adalah PTK, kemudian lokasinya adalah di MA Al-Munawarah. Objek penelitian adalah siswa kelas 10 B MA Al-Munawarah Kabupaten Merangin. Teknik pengumpulan data, teknik yang kami gunakan adalah angket, observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data yang kami lakukan adalah yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Maaf. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kehidupannya, dan atas kekurangannya tentunya kami mohon maaf. Cukup sekian kami sampaikan kepada para teman-teman sekalian. Cukup sekian, Pak. Ya, terima kasih Pak Muris. Sesi kedua, sesi 1 nomor tampil 2 ya. Iya, Pak. Si Isminya ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Kita diskusikan dulu atau bagaimana? Nanti dia masuk terakhir aja. Ya, kita diskusikan dulu, Pak. Oke.
Coba saya minta dulu tampil dari yang pertama tadi si Pak Sutardi. Ya Pak. Bisa dianukan dulu, dah. Saya memberikan tanggapan dulu, nanti kita diskusikan. Pak Muris masih di screen share screen. Tunggu sebentar. Ini lagi apa nih? Oh ya. Itu tadi tuh namanya siapa? Bentar, Pak. Kalau tidak bisa keluar, punya Pak Muris saja dulu. Kalau gitu. Coba Gimana, Pak? naikkan dari halaman pertama. Ini, Pak ya? Ya, PowerPoint-nya. Ya, dari yang pertama sekali. Ya. Ya, Pak. Oke. Sebelum ke langkah itu, kalau mau operasionalkan PowerPoint, itu di sebelah kanan bawah itu ada kayak gelas itu. Ya, Pak. Nah, itu yang diklik. Coba diklik. Oh, itu, Pak. Nah, tuh. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. itu yang diklik. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi kalau ngenter per halaman nanti, maka slide berikutnya. Coba Iya, dites dulu. Coba. Oh, siap, Pak. Dites. Siap, Pak. Iya, Pak. Nah, tuh. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, naikkan lagi. Nah, Ya, itu Pak. cara nampilnya full text supaya tidak Pak. mengganggu asosiasi orang. Ya, siap, Pak. Baik, kita lihat dulu judulnya. Kita bedah judulnya. Ini penelitian Bapak Ibu sekalian, penelitian PTK. Kalau kita lihat ini sudah kira-kira menurut hasil bacaan PTK Bapak Ibu, ini sudah layak tidak menjadi sebuah judul deh. Penelitian PTK. Harus ada apa dalam judul PTK itu? Hari kemarin saya sudah jelaskan kan bahwa dalam PTK itu orientasinya ke luar kelas atau dalam kelas? Dalam kelas. Dalam kelas, Pak. Dalam kelas. Judul ini masalah dalam kelas apa luar kelas nih? Dalam kelas, Pak. Dalam Kelas. Dalam kelas. dalam kelas. Nah, dalam kelas ya, artinya di situ ada masalah hasil belajar, kemudian ada discovery learning ya. Ya, Pak. Ya. Jadi ini bisa kita terima sebagai sebuah judul PTK. Tinggal lagi nanti redaksionalnya ya. Ya, Pak. Apakah perlu penguatan, apa perlu peningkatan? Nah, ini kata-katanya peningkatkan ya. Jadi harusnya meningkatkan atau peningkatan. Ya, ya, Pak. Oh Nah, iya. ya. Nah, jadi judul ini seharusnya kata benda dia peningkatan. Peningkatan, Pak ya. Ya, peningkatan. Nah, hasil belajar Al-Quran Hadis melalui model discovery learning. Discovery juga harus ditambah di situ judulnya. Jadi hati-hati membuat judul. Apalagi bahasa asing. Ya, siapa, Asing. siapa? Siapa? Ya. Ada ya kesalahan tulisan tadi, Pak. Iya. Kelas 10B di MA Al-Munawarah. Iya, Pak. Setting penelitiannya kelas 10B Ya. di MA Al-Munawarah. Ini harus diperjelas lagi, Pak Muris. Ya. Harus ada di mana dia Muara Jambi, Di Kabupaten Merangin, Apa Pak. dia? Pak. iya apa di Amerika gitu kan. Siapa? Harus jelas tuh. Siapa? Oke. Nah, problem dalam penelitian ini ketika judulnya begini nih, Pak Muris ini harus teknik pengumpulan datanya itu harus melihat, harus ada hasil belajarnya. Siapa? Kelas 10B itu hasil belajar anaknya itu harus ada. Siapa? Nah, hasil belajar apa? Apakah hasil belajar ulangan harian? Apa hasil belajar ujian UTS? Apa semester? Apa namanya? Apa UN? Nah, itu nanti harus diperjelas di proposalnya. Siapa? Oke. Kali ini hasil belajar ini masih umum. Iya, Pak. Siapa? Kemudian objeknya Al-Quran Hadis sudah betul. Berarti Quran Hadis pelajarannya. Iya, Pak. Kalau mau diperhalus ini bisa lagi misalnya hasil belajar tentang apa, misalnya tentang qiraat misalnya, atau tentang berwudu misalnya. Kami nggak dalam pelajaran Quran Hadis. Bisa tidak kami ambil, Pak? Kami kan di dalam batasan masalah itu kan kami ambil isi pokok ajaran Al-Quran gitu, Pak. Misalnya gimana?
yang batasan masalah yang kami angkat itu kan sebatas pelajaran hadis isi pokok ajaran Al-Qur'an gitu, Pak. Al-Quran. Ya makanya hasil belajar itu nanti hasil belajar apa dalam pelajaran Quran hadis. Maksudnya nanti kalau kira-kira dibikinkan judul itu seperti apa bunyinya, Pak? Peningkatan belajar Quran hadis melalui Quran apa gitu, Pak? Peningkatan hasil belajar misalnya qiraat, peningkatan hasil belajar qiraat dalam mata pelajaran Quran hadis melalui model apa gitu. Oh, itu Pak ya. Ya, Berarti saya ini memahami gitu Pak ya, memahami isi pokok ajaran Al-Qur'an itu Pak. iya. Kalau memang itu ya. Ya itu Pak. Artinya kalau Masalahnya Quran itu, Pak. hadis itu kan kalau Quran hadis itu kan pokok bahasannya banyak ya. Ya Pak, ya Pak. Nah, pokok bahasan Qurannya banyak, pokok bahasan hadisnya kan banyak. Iya Pak. Ah itu. Jadi disebut di situ hasil belajar apa dalam mata pelajaran Quran hadis melalui model Discovery Learning siswa kelas 10B di MA Al-Munawwarah di mana? Merangin itu Pak. Nah, Berarti judulnya ya. kurang lebih seperti Pak, peningkatan hasil belajar belajar Quran hadis, materinya gitu gimana Pak penyebutannya gitu Pak? Iya, sebelum Quran hadis itu hasil belajarnya harus disebutkan hasil belajar apa? Peningkatan hasil belajar memahami isi pokok ajaran Al-Qur'an Al-Qur'an hadis melalui model gitu Pak ya? Enggak. Itu Pak. Peningkatan hasil belajar di Quran hadis itu apa pokok bahasannya yang Pak Musris tahu? Isi pokok itu nanti isi pokok ajaran Al-Qur'an mengenai akidah Pak. Nah, misalnya tentang akidah apa? Ya, akidah Pak. Akidah nanti di sana ada materinya itu akidah dan pokok-pokok akidah. Pokoknya gitu Pak. Ya. Akidah apa? Iya. Akidah. Nah, belum. Cepatkan sembahyang saya. Akidah agama Islam itu Pak. Astagfirullah, Mama tadi. Nah, mungkin Ibu Nur di-mute-kan dulu anunya, mikrofonnya biar jangan terganggu. Tadi selain akidah apa lagi? Di Quran hadis itu materinya. Isinya ada akidah, ada ibadah dan muamalah, ada akhlak, masalah akhlak, kemudian ada ilmu, sejarah dan lain sebagainya, Pak. Sejarah. Ya. Itu kan contoh umum tuh. Ya, misalnya Pak. Bidang sejarah apa contohnya, di bidang akhlak apa, di bidang akidah apa gitu. Itu kan masih sangat konseptual, harus dioperasionalkan. Misalnya muamalah, apakah muamalah dalam bentuk sedekah? Ya. Apakah dalam bentuk misalnya keimanan itu dalam bentuk haji, misalnya, atau misalnya kalau dalam bentuk sejarah adalah mencari fosil-fosil misalnya, atau mencari sejarah pendirian madrasah di zaman Khulafaur Rasyidin misalnya. Ya kan? Jadi discovery learning-nya anak mencari rujukan kan? Iya, Pak. Itu maksudnya. Jadi harus dioperasionalkan hasil belajar apa itu. Jangan konseptual dia. Kami ini, Pak. Baru dimasukkan dalam mata pelajaran Al-Qur'an hadis melalui model discovery learning siswa kelas 10B di MA Al-Munawwarah. Di MA Al-Munawwarah misalnya Kecamatan Limbur Tembesi, Sarolangun. Oke, jangan di Sarolangun, jangan di Tembung, itu luas sekali. Keliling orang cari ke MA Al-Munawwarah. Pasti langsung kecamatan Pak ya? Iyalah. Ya siapa?